Kita lanjutkan perbincangan pemirsa. Saya mau ke Pak Frits dari Bawaslu. Pak Frits, tadi kalau yang disampaikan oleh Pak Pramono, sepertinya memang ada beberapa aturan yang sepertinya cukup saya mau bilang menyulitkan, tapi sebetulnya nggak menyulitkan juga, tapi menjadi celah begitu ya, menjadi celah untuk hal-hal yang seperti ini. Kalau dari Bawaslu sendiri menilai apakah memang ada haruskah ada beberapa aturan yang disederhanakan atau dikhususkan begitu, terutama dalam masalah penyelenggaraan pemilihan kepala daerah ini, Pak Frits? Di Bawaslu melihat ada dua hal. Yang pertama tadi yang telah disampaikan oleh Pak Pram bahwa baik KPU dan Bawaslu telah bekerja secara maksimal dalam rangka untuk bisa memastikan kewarganegaraan. Kami melihat itu ada dua hal. Yang pertama, satu, apa yang dimaksud dengan warga negara? Dan bagaimana proses klarifikasi yang dilakukan oleh KPU dalam mengecek kewarganegaraan itu gitu loh. Apakah cukup dengan KTPL saja? Kan itu. Selama ini kan dasar yang dipergunakan itu adalah KTPL saja. Dan kemudian proses klarifikasi itu dilakukan kepada Dukcapil sebagai lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan KTPL. Dan itu saya rasa melihat proses untuk yang ke depan, proses klarifikasi itu harus diperluas. Misalnya dilakukan pengecekan ke Dirjen Hukum dan HAM. Atau juga kalau kita melihat secara di luar Undang-Undang Pemilu, kalau kita lihat Undang-Undang kependudukan, lembaga negara yang mana yang berwenang untuk mengatakan bahwa sesatu warga negara merupakan warga negara. Karena kalau misalnya kita melihat hanya KTPL saja, warga negara asing kan juga dapat memiliki KTP, tapi meskipun dia disebutkan warga negara asing, kan itu. Karena kan memang dia sebagai sebuah identity, kan dia identity card. Kalau kita mengacu kepada putusan Mahkamah Konstitusi dalam paragraf 319 disampaikan bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan bahwa pemberian paspor merupakan sebuah bentuk pengakuan kewarganegaraan. Dan misalnya pada saat contohnya di dalam putusan Mahkamah mengatakan bahwa pada saat pemerintah Amerika Serikat menyerahkan paspor kepada Pak Orien, itu salah satu bentuk pengakuan kewarganegaraan. Jadi kan dari sini bahwa bagaimana proses kita secara negara, proses pemberian paspor itu ke satu warga negara lain gitu loh. Dan apakah misalnya yang saya sudah mana di luar negeri sudah berapa tahun, proses pengecekan ke kedutaan dan ke kedutaan ataupun konsul kita di luar negeri untuk memastikan masih warga negara Indonesia atau tidak, ini kan merupakan sebuah hal yang perlu didesain untuk Indonesia ke depan. Karena memang benar kalau dengan undang-undang sekarang kita hanya seperti ini, tapi kan kita harus bisa melihat bagaimana proses perbaikan administrasi, bukan sekedar administrasi kependudukan, tapi sekarang kita harus bisa memakai term administrasi kewarganegaraan. Bagaimana proses itu bisa bergabung menjadi kesatuan. Dan si calon sendiri atau kita tidak bisa bicara calon kepala daerah, kita bicara misalnya memang dia dui kewarganegaraan. Itu pun mereka apakah memang ada kewajiban untuk melapor atau tidak? Ya, kalau kita melihat kepada sistem kewarganegaraan yang kita dimiliki, bahwa negara kita sesuai dengan Undang-Undang 12 tahun 2006 kan mengatakan sebagai warga negara tunggal dan merupakan prinsip sistem sel-sel satu kewarganegaraan. Dan dalam pasal 23 dari Undang-Undang 12 tahun 2006 juga telah dikatakan dalam huruf A mengatakan bahwa warga negara Indonesia secara otomatis kehilangan kewarganegaraannya setelah dia salah satunya A menerima kewarganegaraan lain. Jadi secara undang-undang 12 tahun 2006 warga negara Indonesia akan kehilangan kewarganegaraannya pada saat dia menerima kewarganegaraan lain, kecuali misalnya untuk anak yang di bawah umur dia bisa sampai dengan umur 18. Tetapi kan secara otomatis itu kan telah dinyatakan oleh
oleh undang-undang, dan Mahkamah juga sudah mengatakan bahwa dalam paragraf 319 mengatakan bahwa secara otomatis itu berarti tanpa harus menunggu tindakan administrasi berikutnya telah kehilangan kewarganegaraan. Saya mau ke Pak Pramono. Pak Pramono, sudah diputuskan ya sekarang sudah didiskualifikasi Orien Riwokore ini. Lalu selanjutnya ke depan bagaimana? Ini kan ada waktu 60 hari ya, kalau saya tidak salah, KPU untuk menyiapkan bagaimana, apa yang disiapkan, kemudian berdasarkan evaluasi apa yang harus diantisipasi, terutama dalam penyelenggaraan PSU ini. Ya, yang pertama tentu kita akan memperbaiki beberapa putusan KPU yang kemarin dibatalkan oleh MK, misalnya SK tentang penetapan pasangan calon. Itu kan harus direvisi dulu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Lalu kemudian secara teknis kita akan menyiapkan mempersiapkan soal anggarannya, ya. Lalu kemudian soal rekrutmen badan penyelenggara ad hoc-nya, PPK, PPS sampai KPPS-nya. Kemudian tentu akan dilakukan pelatihan-pelatihan bagi para penyelenggara ad hoc ini, gitu ya. Nah, itu yang saat ini sedang mulai kita petakan kemungkinan-kemungkinannya, karena sebagaimana kita ketahui kemarin terkait dengan badai siklon yang terjadi beberapa minggu yang lalu kemudian gempa beberapa hari yang lalu, itu Saburai Jua termasuk yang kena dampak agak keras. Jadi ada situasi bencana alam di sana juga yang terjadi, sehingga ini harus menjadi pertimbangan kita untuk bagaimana nanti melaksanakannya secara lebih hati-hati. Yang tak kalah penting juga dinamika sosial nanti, Pak Pramono, karena atau mungkin apa yang ingin Anda sampaikan dari KPU, karena ada masyarakat khususnya di sana, masyarakat Saburai Jua yang aspirasinya atau suaranya tidak terrealisasi begitu, dan bagaimana mereka bisa bijaksana menyikapi keputusan MK ini. Ya, bagaimanapun putusan Mahkamah Konstitusi adalah putusan sengketa pemilu atau pilkada yang bersifat final dan mengikat. Dia putusan yang tertinggi di dalam sistem keadilan pemilu kita, electoral justice system kita, sehingga tidak ada upaya hukum lain yang bisa ditempuh, sehingga semua pihak, semua partai politik, semua elemen masyarakat harus menerima apapun putusan Mahkamah Konstitusi itu. Prinsip supremasi hukum, gitu ya, law supremasi itu kan itu, kita menganggap putusan hukum itu sebagai keadilan yang tertinggi. Kita terima atau tidak, suka atau tidak, ya bernegara hukum, berdemokrasi, ya seperti itu. Sehingga kita tinggal melihat ke depan dari dua pasangan calon yang tersisa. Itulah kita bisa menitipkan aspirasi politik untuk memimpin Saburai Jua ke depan. Baik, terakhir mungkin saya mau ke Pak Frits. Pak Frits, rasanya kalau udah seperti ini, kok rasanya peran Bawaslu memang sangat-sangat penting ya untuk pengawasan. Anda melihat apakah memang kewenangan Bawaslu dalam hal pengawasan pemilu atau pilkada ini terlalu terbatas, artinya perlu perluasan lagi, setidaknya sampai pelantikan begitu, atau bagaimana dari pandangan Anda sendiri? Ya, memang itu juga menjadi salah satu concern kami pada saat kita melakukan tindakan sepasca dari penetapan yang dilakukan oleh KPU Saburai Jua tanggal 23 Januari 2021, misalnya terkait dengan penetapan calon terpilih. Apakah kemudian surat yang kami terima tanggal 1 Februari itu masih menjadi objek pengawasan atau tidak? Itu salah satu diskusi yang juga terjadi. Tapi kami melihat bahwa proses pemilu ini kan adalah di mana kita sama-sama menjaga keadilan elektoral. Electoral justice itu harus dipertahankan. Sehinggalah itu kemudian Bawaslu Saburai Jua masih mengirimkan surat, kami masih mengirimkan surat kepada Kedutaan Besar Amerika Serikat lewat Kementerian Luar Negeri dalam rangka untuk memastikan apakah benar ini warga negara Amerika atau tidak.
kalau kami melihat bahwa kehadiran Bawaslu adalah untuk memberikan keadilan pemilu, bukan saja kepada warga negara, tapi juga kepada paslon dan juga kepada proses yang harus kita lindungi bersama-sama, Mas. Baik, terima kasih Pak Frits dan juga Pak Pramono atas waktunya dan informasinya bersama kami. Terima kasih.